Pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus, kami mengunjungi Museum Bank Mandiri dan Museum Bank Indonesia untuk menganalisis perkembangan akuntansi di Indonesia. Kami 12 IPA 1 dan ini hasil observasi kami. Sistem pembukuan pertama kali muncul di Indonesia dimulai pada sekitar tahun 1642. Namun, sistem akuntansi yang diterapkan pada saat ini belum mencakup keseluruhan dan hanya didasarkan sesuai kepentingannya saja. Di Museum Bank Mandiri, kami menemukan beberapa buku besar, bukti otentik perkembangan sebuah perusahaan. Buku besar atau yang disebut dengan grote boek dalam istilah akuntansi mengacu pada sistem pembukuan dalam sebuah perusahaan. Salah satu buku besar yang kami temukan di Museum Bank Mandiri ditulis pada zaman Belanda, yaitu pada Februari 1847. Buku besar juga dapat diartikan tahapan catatan terakhir dalam akuntansi, Book of Final Entry, yang menampung ringkasan data yang sudah dikelompokkan atau diklasifikasikan yang berasal dari jurnal. Sistem akuntansi yang digunakan pada saat ini masih menganut sistem kontinental dikarenakan pengaruh penjajahan Belanda pada Indonesia. Berikut penjelasan dari pengurus Museum Bank Mandiri. Ini kan debit, asuransi, ini rekening, kredit. Iya, buku gede, buku besar sama ini catatan-catatan transaksinya, misalnya misalnya per bulan. Ini kan rekapannya lah jatuhnya ya. Bukti tertulis mengenai diterapkannya akuntansi di Indonesia adalah adanya pencatatan pada tahun 1747 ditandai dengan ditemukannya sistem pembukuan pada perusahaan Amphion Sociëteit di Jakarta. Perusahaan tersebut menggunakan sistem pembukuan double entry yang diterapkan pada masa penjajahan Belanda. Double entry atau pembukuan berpasangan merupakan sistem akuntansi yang diperkenalkan oleh Luca Pacioli melalui bukunya. Sistem pencatatan ini menggunakan pencatatan sisi debit kredit karena perusahaan saat itu membutuhkannya untuk menyusun neraca dan laporan laba rugi. Di museum yang kami kunjungi, kami dapat melihat sebanyak 45 buah buku besar yang masih menggunakan bahasa Belanda. Buku ini berisi perincian mengenai perkiraan perubahan debit dan kredit untuk dilaporkan setiap akhir bulan. Selain itu, buku ini juga mencatat keuangan agen-agen yang lain seperti di Surabaya, Semarang, Padang, Anyer, dan lain-lain. Buku besar tersebut merupakan bukti sejarah mengenai peranan NHM di Nusantara. Dari buku inilah kita dapat mengetahui perkembangan perekonomian di masing-masing daerah. Biasanya yang dicatat antara lain mengenai laporan debit, kredit, keuangan, perkebunan, komoditi, ekspor, dan lain-lain. Pencatatannya dilakukan setiap akhir bulan dengan lama penggunaan antara 1 tahun hingga 5 tahun tergantung pada ketebalan buku dan aktiva perusahaan tersebut. Setelah buku besar penuh, akan dikirim ke pusat arsip perusahaan untuk disimpan. Koleksi buku besar merupakan sejarah dalam perjalanan perbankan di Nusantara. Gak ada. Ini tahunnya 1847. Ini bukannya nomor. Nih, 1847.
Oh iya iya. Halo. Iya, seperti itu kan. 1847, 18. halaman 228. Setiap disiplin ilmu memiliki sejarahnya masing-masing, termasuk dengan sejarah akuntansi yang merupakan cabang ilmu ekonomi. Akuntansi memiliki sejarah yang sangat panjang, bahkan sejak masa sebelum Masehi. Menurut sejumlah sumber, catatan akuntansi telah ditemukan 7.000 tahun yang lalu di Mesopotamia. Asal-usul historis kata debit dan kredit berasal dari masa pembukuan satu lajur. Dalam bahasa Latin, debit berarti dia berutang dan kredit berarti dia percaya. Sementara di Indonesia sendiri, kita bisa melihat perkembangan akuntansi dari masa kolonial Belanda. Seiring aktivitas bisnis yang ada di Indonesia, Belanda memperkenalkan sistem pembukuan dua lajur. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, praktik akuntansi ala Belanda masih digunakan. Nasionalisasi perusahaan yang dimiliki oleh Belanda dan kepergian orang Belanda dari Indonesia pada 1958 mengakibatkan kelangkaan angkutan dan ahli keuangan. Tidak lama setelah itu, model akuntansi yang banyak diterapkan di Indonesia beralih ke model Amerika. Pada saat ini, praktik akuntansi sudah banyak diterapkan di perusahaan Indonesia. Praktik akuntansi juga semakin dimudahkan dengan bantuan teknologi informasi. Dalam beberapa tahun belakangan, tidak sedikit perusahaan jasa yang menawarkan jasa akuntansi menggunakan komputasi awan. Di Museum Bank Mandiri, kami dapat melihat perkembangan akuntansi dari masa ke masa. Dari yang sebelumnya ditulis manual di atas kertas, hingga yang diketik dengan mesin. Mesin yang digunakan bermacam-macam dan berkembang secara pesat. Ada banyak mesin yang dipamerkan di sini. Bahkan, mesin-mesin ini memiliki ruangan tersendiri yang disusun dengan indah hingga membuat kami terkesima. Ruangan ini merupakan kumpulan alat-alat ketik dan hitung yang digunakan dalam sejarah perjalanan Bank Mandiri. Setiap alat disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan bentuk yang unik. Kami juga melihat berbagai macam ruangan lain yang ada di Museum Bank Mandiri. Ada sejarah perkembangan bank, tempat penyimpanan brankas dan kunci-kunci, serta kami juga melihat tempat nasabah prioritas pada zaman dahulunya. Di sini, kami juga bisa melihat figur seorang akuntan yang sedang memeriksa dokumen-dokumen. Untuk menambah pengetahuan kami tentang ekonomi, kami berpindah ke Museum Bank Indonesia. Di Museum Bank Indonesia, kami bisa melihat banyak sejarah perbankan yang dikemas dengan digital dan modern. Kami juga dapat mengenal tentang berbagai macam mata uang dari beragam negara. Itu dia perjalanan kami dalam mengenal akuntansi selangkah lebih dekat. Thank you for watching. I hope all of you guys have a good day.